Assalamualaikum, Pak RW. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Ya. Iya, Pak. Ini maaf ini. Saya dari masyarakat yang peduli dengan adanya pandemi COVID-19, Pak ya. Gitu. Saya mendengar berita bahwa adanya kericuhan atau keributan di desa Dumusiku, Pak ya. Ya, Bapak dengan Bapak siapa? Maaf. Pak Suherman. Pak Suherman, ya. RW 07 desa Dumusiku, Kampung Pasir Cikur, Desa Dumusiku, Pak. Oke, Pak. Nah, bagaimana Pak, tolong jelasin sampai terjadinya kericuhan, dan yang saya dengar itu Bapak adu mulut dengan anggota TNI, Pak ya. Enggak. Tapi betul itu anggota TNI, Pak? Iya. Sebagai apa, Pak? Itu lah, pada tahu itu suaminya Ibu Lurah, Pak Karno itu, Pak. Oh gitu ya. Terus bagaimana, Pak? Sampai terjadi ribut-ribut gimana, Pak? Ya ginilah. Memang sih kalau saya orang RW yang paling bawel, Pak. Tapi ya, artinya kritis, Pak ya. Kritis katanya gitu. Tapi saya mah apa sih artinya kritis gitu? Iya, betul. Karena betul. Kita mah seorang RW, kalau punya solusi kenapa tidak dikasih gitu kan? Sebagai penampung aspirasi masyarakat, betul. Gitu. Iya. Tapi kebanyakan saya juga merasa nggak enak, bimbang gitu. Sampai saya mah tertekan gitu, Pak, sama warga masyarakat kalau pembagian ini tuh. Iya. Pada akhirnya nyerangnya ke RW, harusnya bagaimana gitu. Iya. Itu awalnya kami juga mendaftarkan atau mengajukan semua warga yang mau dapat bantuan BLT, ialah bantuan Bansos, sebelum ya COVID. Saya semuanya diajukan ke desa. Itu kan hanya sebatas sampai desa. Ya. Semua, bahkan bila mana perlu, Pak, saya ambil tuh data-datanya gitu. Saya dikumpulin ada juga gitu. Karena ya, saya gak mau gitu, saya jadi fitnah gitu lah. Betul. Fitnah dari masyarakat, fitnah dari dari ketua saya gitu ya, ke lurah gitu. Tapi kenyataan saya juga sakit hati, Pak, sebenarnya gitu. Saya itu banyak yang mitnah, RW-nya bawel gitu. Bahkan tadi juga saya dibilang provokator gitu. Sama siapa, Pak? Ya tadi Pak Karno bentak-bentak saya gitu. Yang saya TNI tadi, Pak ya. Sama saya nggak bisa jawab, Pak. Tidak ada perlawanan, Pak ya? Enggak, diem aja gitu. Cuma di hati saya mau jawab, takutlah ada kejadian apa-apa. Karena dia udah buka mata gitu. Bahkan di itu ada Kapolsek 2 itu, Dimas dengan Pak siapa gitulah. Oh, disaksikan Bapak ya? Ada juga gitu. Oke. Saya terus dibentak, mau apa gitu, kamu nggak bertanggung jawab. Saya nggak jawab lah. Kalau jawab juga saya takut frontal gitu. Lihat mukanya Pak Ano itu udah miris marah gitu. Oh, begitu ya. Miris marah gitu. Saya diem aja gitu. Beliau sebagai suami dari ibu kepala desa begitu ya. Gitu. TNI yang bertugas di mana, Pak? Itu masih Danpos, Pak. Danpos lebih goong. Danpos lebih goong. Oh, begitu, karena ada kerusuhan maka beliau hadir begitu ya. Iya, hadir. Oke. Yang saya ingin tanyakan, Pak, singkat saja, bahwa awal daripada kerusuhan ini karena masyarakat yang saya dengar tidak menerima atau apa itu istilahnya, tidak menerima bagian bantuan sosial, tidak rata dan tidak layak. Bagaimana, Pak? Kenyataannya seperti apa, Pak? Bagaimana betul? Ya. Jadi beginilah. Jelasnya gini, karena itu mah kan satu kali kata ada kemiringan tadi, sebetulnya bukan bantuan dari bansos yang sekarang, bukan yang itu dari provinsi atau dari itu, bukan. Yang mau audisi itu adalah ADD. Oh, dari ADD. Dari ADD ya? Itu mau audisi, bukan itu. Cuma itu satu yang mau ditanyakan sebagai warga masyarakat ke desa. Tapi awalnya tidak mau. Ada dulu kumpulan di PGRI. Kita nanyakan kepada BPD. Itu tiba-tiba BPD ya siap. BPD mengundang
dari itu reng-rengan tokoh lah ya, bukan reng-rengan desa dengan perwakilan di masyarakat itu. Tokoh-tokoh masyarakat. Kok tahu-tahu ricuh ada warga masyarakat berdatangan, nggak tahu siapa yang ngajak, karena kami mah tenang-tenang aja dengan rekan-rekan, karena 5-6 orang lah yang akan menghadiri panggilan undangan PPD ya. Gitu. Tiba-tiba udah banyak berkerumun massa gitu. Oh begitu. Gitu. Ada nggak kemungkinan bahwa massa dikumpulkan Pak, pengerahan massa? Yang saya dengar ada premanisme di situ Pak. Coba tolong jelaskan Pak. Ya itu. Bapak terbuka saja, jangan takut Pak. Bapak dilindungi. Nggak tahu itu mah apa dikumpulkan premanisme itu siapa yang apalah tuh yang mola. Kalau kita mah RW enggak. Bahkan saya bilang, warga jangan ikut-ikutan, percayakan saja. Karena kami itu adalah RW, itu perwakilan dari warga masyarakat. Insya Allah tenang, aman ya, mudah-mudahan kepala desa bisa mengajukan yang lebih cepat bagi orang yang belum kebagian gitu Pak. Oke. Ya itu yang tadi yang saya nggak enak mah dipikir gitu Pak. Kenapa gitu? Saya ditegur, dipitnah jadi provokator gitu kan? Sama? Ya sama TNI sama tadi. Itu sama Pak Karno gitu. Saya sakit sebetulnya gitu Pak. Itu yang nggak enak cuma itu aja. Terus mau apa diajak berantem loh? Saya sakit berpikir gitu. Sampai ngajak berantem TNI gitu. itu. Sampai saya ke ini terus ada Pak Kapolsek ngajak pulang, udah aja Pak RW pulang gitu. Direlai sama Kapolsek ya. Saya enggak Pak, itu nanti dulu gitu, masih rame. Ini mau lanjut apa enggak? Nah, udah aja lah, udah. Ya itu keras. Sok balik sih ya gitu. Itu bilangnya TNI tersebut. Ya, itu kepolisian udah aja Pak RW lah, tenang, sabar gitu. Saya langsung ditaikin ke mobil pulang gitu. Itu bahkan setelah kejadian adanya pengeroyokan Pak, adanya pemukulan Pak ya. Gitu. Ada pemukulan tersebut Bapak tahu siapa namanya? Kalau nggak salah yang ribut itu berarti terjadi dari dua kubu masyarakat yang terpecah belah kan begitu Pak ya? Nggak tahu berpecah belah, nggak tahu gimana gitu. Yang tahu keributan itu Pak Ius satpam sekolah SMP, satpam Pak Ius dengan Bidin. Bidin warga masyarakat juga. Iya itu kalau bicara itu masih saudara kita lah. Iya betul. Masih saudara semuanya juga. Ius teman sekolah dulu. Terus ini kakaknya teman saya Bidin, orang tuanya akrab banget gitu. Saya berani gitu, orang tuanya sering silaturahmi karena rumah saya mah ini kan jalan kereta yang hilir mudik yang ke sawah gitu. Oke. Nah itu aja lah Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Tapi ini jangan ada apa-apa gitu. Enggak Pak, Bapak dilindungi. Saya terus terang kalau bilang saya sakit ya sakit Pak. Saya udah kerja keras. Gimana cara menenangkan warga masyarakat, menerangkan ke warga masyarakat itu jelas. Karena awal mula itu Pak, betul awal mula terus terang saja. Inilah kenapa saya bicara akhirnya jadi kencang gini. Karena kejadian ini bukan dari RW 07 Pak. Dari mana Pak? Nah, itu dari RW 0 genep. Dari Bidin, bukan dari RW 0 genep tuh. Oh iya awalnya ya. Iya. Karena terus warga masyarakat mengacu datang ke base camp, gimana minta diuruskan warga. Itu bukan base camp yang mengadakan, karena warga datang gitu. Gimana siapa warga masyarakat yang akan membantu kepada siapa warga masyarakat mengadu gitu, sedangkan penampung RW aspirasi itu, adanya base camp gitu. Maka saya sering ditanya dengan itu base camp kepedulian masyarakat Desa Dungsiku. Kan itu Pak, kalau saya datang itu wajar-wajar saja enggak Pak? Oh iya. Sangat wajar karena itu Bapak ini adalah selaku RW tokoh masyarakat ya kan. Jadi mengemban tugas dan menyampaikan aspirasi masyarakat ditampung di base camp gitu Pak ya. Dan saya dengar adakah di sana yang saya dengar Pak adanya ketidakjujuran atau ketimpangan ya kan dari dana desa, anggaran dana desa yang dibagikan oleh masyarakat. Ya itu Pak. Ya, maka coba, Pak? Maka forum itu mengadakan sosialisasi dengan BPD. Ya. Itu masanya menanyakan itu mau mengklarifikasi. Iya itu. Betul. Klarifikasi itu. Ya. Ada temuan Pak di lapangan Bapak selaku RW?
ketimpangan antara berita resmi yang dari kepala desa, ya kan, bahwa kepala desa mengeluarkan dana desa berapa dan dicek di lapangan berapa gitu Pak? Kalau saya emang nggak sejauh itu Pak. Oke. Ya maka nanti kalau pikir saya lah, namanya RW orang bodoh di kampung Pak. Ya, betul. Orang kampung lah. Kalau pemikiran saya itu tadi ada pertemuan itu dengan BPD. Kalau itu jelas tidak ada kejadian, itu enak Pak. Betul Pemikiran sekali. Saya enak itu. Bahkan akan ketemu itunya. Titik temu, titik solusinya gitu. Itu sangat menyayangkan saya. Oh, berarti tidak terjadi sampai audien ya? Enggak, itu ini yang audien disayangkan. yang keberapa Pak? Audien yang keberapa ini? Yang kedua. Yang kedua. Berarti klarifikasi dari hasil temuan di lapangan Pak ya? Iya. Adakah kejanggalan Pak di lapangan? Ya, kalau bagi saya gitu, seorang RW ya ada sih kejanggalan. Kejanggalannya apa? Ini kenapa jadi begini gitu. Padahal itu akan menguntungkan pihak kami sebagai pelayan masyarakat gitu Pak. Betul. Itu. Tapi kejadian ini pada akhirnya nggak ketemu, titik temunya nggak ada. Tidak ada. Yang akhirnya berujung ricuh ya. Ini mah tambahan dari kami lah, hasil hemat kami. Kalau ini bisa berjalan dengan lancar, titik temu udah ada gitu, maka yakin aman lah. Nggak ada buntut. Bahkan ada juga yang datang katanya ada itu kejadian itu diperpanjang. Aduh, saya ngeri Pak, bener ngeri. Kalau saya sebagai RW ngeri itu. Sayangnya itu. Nah itu aja Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak Pak ya. Bisa sampaikan. Ya saya minta maaf juga kekurangan kelebihan. Ya itu sangat wajar Pak. Nah, itulah itu mah. Saya hanya sebagai warga masyarakat yang peduli, ya kan, karena saya dengar betul-betul memang tidak hanya di Dungu Siku saja, ya kan, terjadi letupan-letupan itu akibat dari pandemi COVID-19 dengan dana bantuan yang tidak transparan. Nah itu Pak, ya kan. Terima kasih Pak informasinya, dan mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.